Banyak orang menyukai keberadaan penjual keliling yang biasa muncul di kampung atau di kompleks perumahan. Seperti penjual bakso keliling, penjual nasi goreng keliling, atau lainnya. Karena para penjual keliling itu memudahkan banyak orang untuk mendapatkan makanan tanpa harus pergi jauh dari rumah. Cukup menunggu penjual keliling lewat, lalu tinggal memesan. Tapi bagaimana jika kemunculan penjual keliling itu justru menimbulkan ketakutan? Hal itulah yang terjadi di sebuah kompleks perumahan, dan inilah kisahnya. Perumahan Graha Asri termasuk kompleks perumahan baru. Sebelumnya, tempat perumahan itu adalah persawahan, perkebunan, dan rawa-rawa. Karena dinilai tidak produktif, lahan yang luas itu lalu diuruk tanah, dan kemudian dibangun sebuah kompleks perumahan yang berisi lebih dari 200 rumah. 2 tahun kemudian, kompleks perumahan baru yang dinamai Graha Asri sudah dihuni para penduduk, dan semua rumah telah terisi. Layaknya kompleks perumahan dimanapun, keberadaan perumahan Graha Asri juga diketahui para pedagang keliling yang biasa menawarkan dagangannya kemana-mana, siang ataupun malam hari. Perumahan Graha Asri adalah jenis perumahan yang dapat dimasuki secara bebas, karena tidak ada portal atau pintu gerbang di depannya, sehingga siapapun bisa masuk ke sana secara bebas, termasuk para pedagang keliling. Kemunculan para pedagang keliling sama sekali tidak dipermasalahkan oleh para penduduk perumahan, mereka bahkan merasa terbantu. Karena dengan keberadaan para penjual keliling itu, mereka bisa menikmati bakso, nasi goreng, mie ayam, siomay, dan aneka makanan atau minuman lain tanpa harus pergi jauh dari rumah. Ada beberapa penjual bakso yang biasa lewat di sana, umumnya siang hari, meski kadang pula ada yang muncul saat malam. Begitu pula penjual mie ayam dan siomay. Sementara di malam hari, ada beberapa penjual nasi goreng keliling yang muncul, dan itu memudahkan orang-orang yang ingin makan malam tanpa harus pergi dari rumah. Penjual bakso bisa dikenali dari suara mangkuk yang ditabuh, penjual siomay bisa dikenali dari bambu yang ditabuh, sementara penjual nasi goreng bisa dikenali dari suara wajan yang ditabuh. Para penduduk, khususnya di perumahan Graha Asri, sudah hafal suara-suara itu, sampai kemudian mereka mendapati sesuatu yang sangat aneh, yang belakangan memunculkan teror dan ketakutan. Peristiwa aneh dan misterius itu dimulai suatu malam, ketika seorang penduduk di sana sedang melangkah menuju pos kamling. Jadi, saban malam ada giliran jaga keamanan di perumahan, dan di tengah perumahan ada sebuah pos yang digunakan untuk berkumpul dan berjaga. Setiap malam, ada 4-5 pria yang dapat giliran jaga, untuk memastikan perumahan selalu aman. Malam itu, seorang pria bernama Hadi ikut jaga malam di pos kamling. Namun, jelang tengah malam, dia merasakan perutnya mulas dan minta izin untuk pulang sebentar. Hadi lalu pulang ke rumahnya untuk buang air besar, dan beberapa saat kemudian keluar rumah untuk kembali ke pos kamling. Pada waktu melangkah menuju pos kamling itulah Hadi mendapati sebuah gerobak sedang berhenti di depan rumah Pak Jonan. Semula, Hadi menganggap keberadaan gerobak itu sebagai hal biasa, karena di perumahan memang sering ada penjual keliling. Tapi semakin dekat dengan gerobak itu, Hadi merasa aneh. Pertama, waktu itu sudah tengah malam. Kedua, gerobak itu tidak seperti umumnya gerobak jualan yang biasa ia lihat di perumahan. Dan ketiga, Hadi tidak melihat penjual atau orang bersama gerobak itu. Gerobak itu berhenti di tengah jalan. Ketika langkah Hadi sampai di tempat gerobak itu, ia terhenti sambil tengok-tengok mencari penjual atau orang yang memiliki gerobak itu. Tapi ia tidak mendapati siapapun. Waktu itu perumahan sangat sepi, karena sudah tengah malam, dan orang-orang pasti sudah tertidur. Rumah Pak Jonan juga terlihat gelap. Hadi lalu melihat isi jualan di gerobak, dan sekali lagi ia merasa aneh. Itu bukan gerobak bakso atau gerobak nasi goreng seperti yang ia kenal. Gerobak itu tampak antik, sementara di dalamnya terdapat aneka jajanan kuno yang dikenali Hadi sebagai jajanan di masa kecilnya dulu. Di gerobak itu ada jenang, kacang rebus, jagung rebus, opak,
gulali, serta jajan dan makanan tradisional lain. Sebagai penerangan, di gerobak itu ada lampu model kuno yang menyala. Sekali lagi Hadi tengok-tengok ke sana kemari untuk mencari penjual atau orang yang memiliki gerobak itu, tapi sekali lagi ia tidak mendapati siapapun. Di gerobak itu juga terdapat lonceng kecil yang dapat dibunyikan. Hadi mencoba menggerakkan lonceng kecil itu, dan terdengar suara berdentang. Tapi tidak ada orang yang datang. Akhirnya, Hadi meneruskan langkah menuju pos kamling, dan menceritakan hal itu pada teman-temannya di sana. Malam itu, ada 4 pria lain yang ikut berjaga di pos kamling, yaitu Usman, Taufik, Nasir, dan Bobon. Hadi menceritakan gerobak aneh tadi pada mereka, dan teman-temannya jadi penasaran. Maka mereka lalu mendatangi tempat gerobak yang diceritakan Hadi. Tetapi, ketika Hadi dan yang lain sampai di depan rumah Pak Jonan, gerobak aneh itu sudah tidak ada. Hadi bingung. Seingatnya tadi, gerobak aneh itu berhenti di depan rumah Pak Jonan. Tapi sekarang di sana terlihat sepi, tidak ada apa-apa. Ketika Hadi dan teman-temannya masih berdiri di depan rumah Pak Jonan sambil mencari-cari keberadaan gerobak itu, sayup-sayup mereka mendengar suara lonceng berdentang. Hadi seketika mengenali itu suara lonceng gerobak yang ia lihat tadi. Karena tadi ia juga sempat membunyikan lonceng di gerobak itu. Maka Hadi dan yang lain pun mencari-cari sumber suara lonceng itu, kemudian bergerak menuju sumber suara. Perumahan Graha Asri terbagi dalam 3 jalan yang saling terhubung. Dan suara lonceng itu terdengar dari arah jalan kedua, yang dipisahkan deret rumah di bagian tengah. Hadi dan teman-temannya segera menuju ke sana, dan akhirnya benar-benar mendapati gerobak yang mereka cari-cari. Waktu itu, mereka menyaksikan gerobak sedang berjalan perlahan dari kejauhan, dengan lonceng yang terus berdentang lembut. Hadi dan teman-temannya pun menunggu gerobak itu sampai di tempat mereka berdiri. Gerobak itu terus melaju perlahan, dan suara loncengnya masih terus berbunyi. Semakin dekat, teman-teman Hadi juga menganggap gerobak itu aneh, seperti yang tadi dinyatakan Hadi. Gerobak itu tampak kuno, jauh berbeda dengan gerobak-gerobak jualan zaman sekarang. Ukuran gerobak aneh itu lebih lebar, dengan roda-roda kayu, dan lampu kuno yang menerangi isi gerobak. Karena tadi Hadi menyatakan di gerobak itu ada kacang dan jagung rebus, mereka pun berniat untuk membeli, sebagai cemilan sambil jaga malam. Perlahan namun pasti, gerobak aneh itu makin dekat dari tempat mereka menunggu, dan Hadi serta yang lain jadi bingung campur takut. Mereka mendapati gerobak itu terus berjalan perlahan, dengan lonceng yang terus berdentang, tapi mereka tidak mendapati ada orang atau penjual bersama gerobak itu. Jadi gerobak itu berjalan sendiri. Hadi dan teman-temannya berdiri mematung, bersama perasaan takut dan bingung, sementara gerobak aneh itu akhirnya lewat di depan mereka. Hadi dan yang lain benar-benar menyaksikan gerobak itu berjalan sendiri, tidak ada orang yang mendorongnya. Rencana membeli kacang dan jagung rebus tiba-tiba lenyap dari pikiran mereka, berganti dengan ketakutan. Sementara gerobak misterius itu terus berjalan dan semakin jauh dari tempat mereka berdiri. Beberapa saat kemudian, Hadi dan teman-temannya seperti baru sadar dari ketakutan, dan seketika mereka semua berlari menuju rumah masing-masing. Mereka memang dapat tugas jaga keamanan dari kemungkinan adanya penjahat yang masuk perumahan. Tapi mereka ngeri kalau harus berjaga sementara ada gerobak aneh yang berjalan sendiri di tengah malam. Besoknya, cerita tentang gerobak aneh yang berjalan sendiri di tengah malam itu bikin penduduk heboh. Mereka ramai membicarakannya, dan bertanya-tanya itu gerobak apa. Semula, Hadi dan teman-temannya menceritakan kemunculan gerobak aneh itu pada istri-istri mereka, lalu para istri itu membicarakannya dengan para tetangga, dan begitu seterusnya. Dalam waktu singkat, seisi perumahan tahu tentang gerobak misterius yang muncul tengah malam di tempat tinggal mereka. Yang menakutkan, besok malamnya gerobak aneh itu kembali muncul. Karena penasaran, ada banyak orang yang sengaja tidak tidur sampai tengah malam, berpikir kalau gerobak misterius itu akan kembali muncul.
Dan tepat pada tengah malam, gerobak aneh itu benar-benar muncul, dengan lonceng berdentang-dentang lembut. Seiring gerobak aneh itu berjalan sendiri di sepanjang jalan perumahan. Beberapa orang mencoba mengintip dari balik jendela rumah, dan mereka mendapati gerobak aneh itu memang jalan sendiri. Sejak itu, tidak ada lagi orang yang berani jaga malam di pos kamling. Sementara penduduk di perumahan itu menyebut gerobak aneh tersebut dengan nama gerobak setan. Sejak itu pula, setiap tengah malam gerobak itu selalu muncul, dengan lonceng berdentang, seperti menebarkan aura teror di antara penduduk. Orang-orang di perumahan Geraha Asri tidak tahu itu gerobak apa, atau dari mana asalnya, tapi yang jelas gerobak itu terus muncul di tengah malam, dan berjalan sendiri. Menurut beberapa penduduk di sana, bisa jadi perumahan mereka dulunya tempat angker. Tapi tidak jelas apakah kemungkinan itu benar atau tidak. Yang jelas, gerobak misterius yang disebut gerobak setan itu masih muncul tiap tengah malam, dengan lonceng yang berdentang. Tidak ada lagi orang yang mau jaga malam, tapi kemunculan gerobak aneh itu juga sepertinya membuat perumahan tersebut lebih aman. Karena para penjahat juga mungkin takut jika ingin melakukan kejahatan di sana. Jangan lupa like, komen, share dan subscribe, agar tidak ketinggalan kisah-kisah misteri lain di channel ini. Sampai jumpa di kisah berikutnya.